Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Kita ketemu lagi di Pick or Choose Your Deck Reading. Dan untuk topik kali ini aku akan angkat topik mengenai asmara ya, mengenai kejelasan hubungan kamu dan dia. Nah, jadi kamu kalau misalnya ada suatu koneksi atau misalnya kamu lagi komunikasi atau lagi PDKT dengan seseorang saat ini, baik laki-laki ataupun perempuan, kamu pantas banget nonton video ini untuk melihat ini hubungannya mengarah ke asmara atau ini di friendzonin atau gimana nih Mbak. Nanti kita akan lihat intention orang ini terhadap kamu, kemudian outcome atau potensi hubungan ini perkembangannya gimana antara kamu dan orang ini, oke? Dan seperti yang sudah kamu lihat, sudah ada 3 deck berbeda di depan kamu saat ini. Yang pertama ini namanya The Dreaming with Tarot Cards, kemudian yang kedua adalah The Wheel of the Year Tarot Deck, kemudian yang ketiga adalah Rider-Waite biasa. Ini yang borderless ya. Jadi seperti yang sudah kamu dengar tadi ya, kamu harus ingat lagi di sini ini bersifat pemilihan ya. Jadi kamu harus pilih ini mana di antara 3 kartu ini yang benar-benar menarik fokus kamu, yang secara intuitif kamu terpanggil untuk memilih deck itu, maka itu mungkin adalah deck yang tepat buat kamu, oke? Tapi kalau misalnya Mbak, saya terpanggil untuk buka 3-tiganya gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting di sini kamu bisa ambil pesan atau saran untuk situasi hubungan kamu dan seseorang di sini, oke? So, aku akan bikin timestamp-nya nanti. Aku peringatkan lagi, ini adalah deck pertama, ini deck kedua, ini adalah deck ketiga, oke? Jadi, that being said, kita langsung aja mulai dari deck pertama, dari The Dreaming with Tarot Cards. 2 kartu kita singkirkan dulu. Dan deck pertama. Oke, sekarang deck pertama kita langsung aja mulai. Nanti kita akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu ya. Dan lihat intention orang itu, kemudian potential outcome hubungan kamu dan orang ini dalam waktu dekat. Oke, jadi here we go. Biar nggak galau lagi, biar nggak menebak-nebak lagi, ini orang tujuannya apa Mbak? Ini gue jadi salting Mbak, ini gue jadi baper gitu kan, who knows kan. Dan juga ingat ini adalah bersifat timeless juga, kapanpun kamu tertarik untuk nonton video ini bisa cocok untuk kamu dan juga sangat umum, oke? Oke, deck pertama. Alright. Susah banget buat shuffle kartu ini karena licin kartunya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita akan buka 6 kartu. Semoga kamu bisa lihat kartunya. Aku akan coba. Oke. Kita nggak lihat the bottom of the deck di sini, oke? Kartu pertama di sini ada wow, Two of Cups. Aku nggak baca kartu reversal di readinganku. Biasanya nggak ya, untuk beberapa situasi tertentu aku akan baca, tapi kali ini aku nggak baca reversal. Ada kartu, oh bukan, ini Three of Cups. Ini ada kartu Three of Cups. Yang di sebelah sini ada kartu Four of Cups. Oke. Yang di tengahnya ada kartu Three of Pentacles. Kita lanjut dulu buka semuanya. Kemudian di sini ada kartu Six of Wands, Eight of Pentacles, Two of Cups. Alright. Wow. Jadi yang deck pertama ini aku rasa aku berbicara kepada kamu yang mungkin ya lagi falling in love atau lagi suka atau tertarik ya. Mungkin belum sampai falling in love. Kamu suka dengan seseorang yang satu perusahaan dengan kamu atau rekan kerja kamu, oke? Aku bilang kamu seneng banget kayaknya sama orang ini ya. Kalau misalnya kamu berada dalam posisi mempertanyakan apakah orang ini suka sama kamu atau tidak, atau dia memang ada ketertarikan asmara dengan kamu, aku rasa di sini Four of Cups itu adalah
energinya si dia ya. Jadi ini vice versa bisa jadi juga. Intinya di sini dalam dinamika ini nih, deck pertama aku rasa orang yang kamu deketin ini atau orang yang kamu suka ini sepertinya tidak memiliki perasaan yang sama terhadap kamu. Oke, ada kartu Four of Cups di sini. Nah, kartu Four of Cups ini juga bisa berarti mungkin ini orang juga lagi fokus ke hal lain dalam hidupnya. Bisa jadi ini dia lagi fokus dengan situasi karirnya, oke, atau dengan situasi finansialnya. Nah, yang the worst case scenario-nya mungkin orang ini udah punya pasangan lain atau dia udah punya pacar, oke, atau mungkin intinya di sini orang yang dia suka. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku lihat yang merasa senang dengan koneksi apapun yang kalian miliki saat ini hanya kamu, oke? Hanya satu orang di sini yang sepertinya merasakan ada percikan asmara di dalam koneksi ini. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya ini adalah seseorang yang kamu suka di kantor ya. Nah, karena Three of Pentacles juga di sini aku rasa kalian teamworknya bagus. Mungkin karena itu ya kamu jadi suka sama dia. Duh mbak, bener-bener deh kalau misalnya kita tuh kerja tuh bener-bener kayak berasa kayak udah pasangan gitu. Kita selalu bersama-sama. Kemudian dia juga suka care banget sama aku. Kemudian dia juga kayak protektif banget gitu ya. Padahal di sini mungkin orang ini memang hanya menjaga hubungan profesional atau relasi kerja aja, ada teamwork yang bagus antara kamu dan orang ini, oke? Nah, ketika aku memiliki kartu Three of Pentacles juga aku rasa memang ikatan emosional kamu dan orang ini belum begitu kuat ya. Atau setidaknya itu yang dirasakan oleh orang itu terhadap kamu. Jadi nggak begitu bagus aku lihat di sini ya situasinya. Nah, ketika aku melihat juga kartu Six of Wands dan Eight of Pentacles, kalian berdua tuh udah kayak berada di tempat yang berbeda, Kenapa aku bilang begitu? Yang satu di sini merasa, aduh, tolong dong, lihat aku di sini yang tertarik sama kamu lebih dari sekedar teamwork, lebih dari sekedar kan kerja. Nah, yang satu lagi tuh bener-bener nggak melihat hal itu gitu loh. Dia nggak merasakan ada ikatan yang lebih dari asmara di sini. Yang dia tahu adalah kerja dan fokus dengan apapun target yang mau kalian capai di sini. Nah, makanya di sini aku merasa kalian itu adalah seseorang yang atau dua orang yang terlibat dalam satu proyek yang sama atau rekan kerja. Oke. Tapi ada tapinya di sini. Ketika aku melihat kartu Two of Cups ya di paling bawah, you see this? Aku rasa ya dalam waktu dekat memang ada potensi atau peluang ya bagi kamu dan orang ini untuk menjalin hubungan asmara, karena akhirnya dia notice kamu tuh kayak udah berbeda di mata dia akhirnya gitu ya. Akhirnya orang ini terbuka matanya, ada semacam epiphany di sini bahwasanya oh ternyata di antara kita ini kayaknya chemistry-nya bagus, ini bisa dibawa ke level yang berbeda gitu loh, ini bisa sesuatu yang lebih dari soal kerjaan. Akhirnya orang ini paham dan aku rasa akan ada sebuah perkembangan yang baik. Misalnya orang ini akhirnya menunjukkan betapa dia peduli sama kamu lebih dari sekedar kan kerja. Mungkin biasanya dia cuma bahas kerjaan sama kamu di WhatsApp atau misalnya melalui telepon. Beberapa waktu ke depan atau ke depannya mungkin dia akan lebih masuk ke hal-hal yang lebih personal. Mungkin dia ingin bertanya apakah kamu sudah makan atau belum gitu kan. Ya, kemudian dia mungkin akan tanya, aduh kamu kenapa sih tadi cemberut banget. Kayak hal-hal yang dia gak biasa yang tanya itu. Dia gak biasa tanyanya itu ke kamu. Dan akhirnya dia tanya, dan itu bikin kamu kayak wow, akhirnya dia notice gitu loh. Dan aku senang bacain readingan ini karena emang kayak akhirnya tercapai Two of Cups ini Two of Cups loh, like you guys mutual attraction here finally gitu loh. Someone, akhirnya seseorang di sini merasakan apa itu yang namanya cinta yang bisa yang kayak gini, bukan bertepuk sebelah tangan, oke? Jadi ini mutual, aku rasa. Jika memang benar di sini ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang sudah punya pacar atau seseorang yang sudah dia suka, aku rasa ini orang mungkin akan segera melepas
atau mungkin dia akan segera putus. Ini mungkin terdengar kayak mengharapkan sesuatu yang jelek terjadi sama dia, tapi aku rasa ini terlepas dari koneksi kalian. Aku rasa hubungan orang ini yang kalian suka ini dengan pasangannya memang udah buruk ya. Makanya ada Four of Cups di sini, kayak fokus dia itu emang tersedot oleh hubungan dia mungkin yang bermasalah. Nah, jadi keputusan dia untuk putus dengan pasangannya ini atau berpisah atau menyerah dengan orang yang dia suka ini itu nggak ada kaitannya dengan kedekatan kalian. Oke, jadi kalian jangan merasa bersalah atau kalian ngerasa kalian ngerebut seseorang dari seseorang lainnya. Nggak, aku rasa di sini memang Two of Cups ini datang di saat yang tepat. You get the point, right? Ketika kamu merasa, duh ini nggak bakalan bisa, ya udah gue itu aja deh. Nah, ketika kalian ngerasa ini nggak bakalan bisa berhasil, akhirnya timbullah percikan asmara di saat yang tepat gitu loh. Ketika kalian memang udah saling sama-sama siap, Nah, aku ngerasa mungkin sebelumnya yang satu pihak belum ada unfinished business yang harus diselesaikan, dan ketika itu sudah selesai, akhirnya kalian bisa meraih Two of Cups ini bersama. Oke? Nah, ketika aku melihat Two of Cups ini, aku tidak bisa bilang juga bahwa orang ini nggak ada perasaan ketertarikan sama kamu ya. Mungkin sebagian ada, tapi aku rasa sebelumnya dia juga udah ngerasain sesuatu yang beda antara koneksi kamu dan orang ini. Oke, jadi si dia ini kayaknya berbeda gitu loh, tapi dia berusaha untuk bersikap rasional dan bersikap profesional, Eight of Pentacles. Jadi ya udah sih. Jadi ketika bisnis dia dengan orang lain ini selesai, atau ketika dia akhirnya merasakan bahwasanya wah memang ada sesuatu yang berbeda di antara kami ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk chasing kamu atau mengejar hubungan ini, akhirnya baru dia 100% fokus ke koneksi kamu dan orang ini. Two of Cups. Wow, this is so beautiful guys. Wow, mungkin ada dari sebagian kalian di sini yang pasangan kalian ini atau orang yang kalian suka ini adalah public figure atau seseorang yang atensi orang terhadap dia itu gede banget gitu loh. Seseorang yang harus tampil di depan banyak orang, bisa dia juga nggak melulu artis atau selebriti. Oke? So bagus banget, ini bisa berkembang baik menuju asmara, dan orang ini mungkin memang pada akhirnya akan menjadi kekasih kamu nantinya. Oke? Two of Cups di sini, apalagi yang kamu tanyakan? Oke, jadi sekarang kita lanjut untuk deck kedua. Ini bagus banget deck yang pertama. Oke. Hai, deck kedua. Semoga deck ini bagus hasilnya ya. Dan ini adalah untuk melihat bagaimana sih perkembangan hubungan kamu dan seseorang di sini. Apakah dia beneran suka sama gue dalam konteks asmara, Mbak, atau kita di friendzonin doang, atau dia memang nggak tertarik sama gue sama sekali gitu kan. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa intention orang ini terhadap kamu, dan outcome atau possible outcome antara kamu dan orang ini dalam waktu dekat ketika kamu nonton video ini. Oke, jadi kita langsung aja deck kedua. Here we go. Deck kedua, love energy. Is there any love between the two of them? Alright. Kita akan buka 5 kartu di sini ya. Oke. Here we go. Semoga kamu bisa lihat kartunya. Oke. Kita nggak lihat bottom of the deck di sini, kita langsung aja buka. Yang di sebelah sini ada kartu Six of Wands. Oke. Yang di sebelah sini ada kartu Princess of Swords. Seven of Wands.
Wands. Nah, kenapa nih? Kita lihat dulu ya. Prince of Chalices. Sebelah sini ada kartu Two of Cups. Queen of Cups. Oh my god. Alright. So, gini. Ini kayaknya hubungannya kayak, aku nggak tahu ini rekan kerja kah, atau mungkin ini antara kamu dan orang yang baru kamu kenal di media sosial atau di aplikasi dating site, whatever. Intinya di sini ini hubungan antara kamu dan seseorang yang dimana ada ego and pride issue antara kamu dan orang ini. Kayak, duh gengsi deh gue terlalu perhatian sama dia itu ntar gue dibilang bucin. Aduh, gue nggak mau deh buat terlalu over perhatian sama dia, overreacted terhadap dia karena gue gengsi nih gitu kan. Gue males ntar gue dibilang kegeeran gitu kan. Tapi baik kamu dan orang ini ya sama-sama penasaran. Nah, gue sebenarnya itu sih penasaran sih, ini sebenarnya dia tuh suka sama gue atau enggak. Ini dia perhatiannya ke gue tuh agak beda sedikit gitu loh dari orang-orang yang gue kenal gitu kan. Jadi selama ini dia chatting sama gue atau feed call sama gue tuh tujuannya apa sih gitu loh. Kita ketawa ketiwi nggak jelas itu tujuannya apa. Nah, kalian berdua tuh sebenarnya sama-sama penasaran, tapi seperti yang gue bilang tadi, menolak untuk being vulnerable to each other. Kayak ada ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan mungkin, yang akhirnya bikin kalian kesulitan untuk mengekspresikan perasaan masing-masing. Padahal aku rasa mungkin memang ada ketertarikan yang sama antara kamu dan orang ini. Kalian sama-sama suka, mutual attraction. Karena ketika aku melihat kartu Prince of Chalices dan Two of Chalices ini, aku rasa kalian memang merasakan percikan asmara itu di dalam hubungan kalian ini. Oke, dan ketika aku melihat kartu Queen of Cups, aku tidak jamin kalian bakal segera menjalin hubungan asmara, oke? Tapi aku rasa nanti kalian akan bisa rasain sendiri bahwasanya intensitas chemistry atau perhatian orang ini kepada kamu itu akan bertambah, akan semakin membaik. Kamu akan bisa merasakan keanehan-keanehan yang kamu sulit untuk menjawabnya sendiri. Duh, kenapa sih dia semakin ini sih? Biasanya kamu dapat jawabannya. Duh, kenapa sih dia selalu WhatsApp gue? Oh, mungkin dia cuma ngabarin tentang kerjaan. Oh, mungkin dia pengen tahu soal grup band itu, atau kematian Eddie Van Halen kemarin, dia curhat sama gue. Mungkin kamu bisa menjawab itu, menjawab semua pertanyaan itu sebelumnya di benak kamu. Tapi kedepannya kamu akan semakin bertanya-tanya, susah kamu nyari jawabannya. Ini kenapa sih dia sekarang jadi suka ngirimin makanan ke gue, jadi sering ngirimin vitamin ke gue gitu kan, buat, atau misalnya ngirimin kamu petikan-petikan kata-kata semangat yang mungkin dia screenshot di tempat lain kemudian dikirim ke kamu jadi bertanya, ini kenapa sih gitu loh ya. Nah, aku rasa akan ada peningkatan intensitas seperti itu nanti antara kamu dan orang ini, oke? Nah, kalau misalnya kamu bertanya, jadi sebenarnya dia itu emang suka sama gue atau enggak sih mbak? Dia emang suka sama saya atau enggak sih? Aku rasa ya, kalian emang sama-sama suka. Ingat, sama-sama suka. Jadi nggak ada di sini yang namanya, oh gue takut sih mbak terlalu perhatian sama dia ini itu. Nggak ada yang seperti itu. Kalian sama-sama suka. Masalahnya adalah kalian terlalu gengsi untuk mengungkapkan itu gitu ya. Jadi instead of expressing the truth, oke, kalian memilih untuk ngasih sinyal-sinyal yang aku rasa di sini akan semakin jelas nantinya, akan semakin terbaca bahwasanya dia emang suka sama kamu. Dan aku rasa butuh waktu untuk memperjelas apa sih yang benar-benar terjadi antara kamu dan orang ini. Makanya tadi aku bilang, aku nggak bisa pastikan apakah ini bisa menuju ke hubungan asmara yang official atau tidak, tapi ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik dalam konteks asmara. Oke? Memang ada intentionnya dia memang asmara di sini, nggak soal pertemanan. Kamu nggak di friendzonein kok. Aku rasa ini orang cuma, atau bisa jadi ke arah friendzone sih, tapi ketika aku melihat kartu Queen of Cups, aku rasa ini nggak bakal jadi friendzone deh, nggak bakal
dia bakal semakin memperjelas bahwa dia itu tertarik sama kamu. Dia akan semakin memperjelas itu. Oke. Nah, untuk saat ini kalian masih a little bit hesitant to express whatever you feel in your heart, guys. Mungkin kalian masih mengalami sedikit kesulitan untuk mengekspresikan apapun yang kalian rasakan. Butterflies in your stomach, masih kesulitan untuk mengekspresikan itu. Tapi nanti akan ada saatnya, di timingnya tepat. Aku rasa dalam waktu dekat ya, ini akan berkembang dengan cukup baik. Mungkin sekarang atau kedepannya dia akan sering ngajak kamu untuk pergi makan mungkin, atau mungkin dia sering ngajak kamu pergi ke sana ke situ. Intinya di sini spesial lah. Kamu makin ngerasa dia itu memang perhatiannya khusus ke kamu gitu. Oke? Wow. Bagus banget. Wow, kita lanjut ke deck ketiga, oke? Hai, deck ketiga. Di Choose Your Deck kali ini kita akan melihat bagaimana sih perkembangan hubungan kamu dan orang yang lagi dekat dengan kamu saat ini. Apakah dia itu memang punya intention untuk membangun hubungan asmara dengan kamu, atau cuman di friendzonin, atau memang nggak ada apa-apa sama sekali. Oke? Jadi kita akan lihat nanti dari sudut pandang kamu dan juga sudut pandang dia, kemudian possible outcome antara kamu dan dia dalam waktu dekat. Jadi kita langsung aja deck ketiga. Here we go. Love energy, please. Love energy. Ini tidak tergantung gender ya, bisa di antara laki-laki dan perempuan, atau kepada laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, bisa jadi. Jadi, take whatever resonates with you. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa. Ini mungkin bukan untuk kamu karena ini bersifat sangat umum, oke? Love energy. Love energy. Aku nggak ambil kartu itu, tapi aku ngelihat kartu di High Priestess. Di sini ada Secret Admirer, seseorang diam-diam menyukai kamu mungkin. Oke. Here we go. Kita akan buka 5 kartu di sini, ya. Dari sudut pandang kamu, sudut pandang dia, ya, kemudian possible outcome atau potensi situasi yang akan terjadi antara kamu dan dia. Maksudnya 6 ya. Kok aku jadi nyebut 5. Oke, kita langsung explore di sini. Yang di sebelah sini ada kartu apa? Seven of Wands. Oke. Apa-apa, yang di sebelah sini ada kartu Knight of Cups. Next di sini ada kartu Six of Cups. Oke. Ini ada kartu Seven of Cups. Seven of Pentacles, double seven. Beautiful, Two of Cups. Wow. Jadi aku rasa deck yang ketiga ini, majority of you, aku rasa mungkin berbicara mengenai rekonsiliasi, oke? Atau balikan dengan seseorang dari masa lalu. Mungkin nggak seseorang dari masa lalu. Mungkin ini seseorang yang kamu pernah dekat dengan orang ini, atau pernah berteman dengan orang ini, tapi belum sempat ngapa-ngapain. Mungkin kalian udah saling suka, tapi akhirnya keadaan tidak memungkinkan bagi kalian untuk mengungkapkan perasaan masing-masing, dan akhirnya semesta mempertemukan kalian lagi, dan mungkin kali ini kalian akan berjodoh, ya, karena ada kartu Two of Cups di sini. Nah, aku rasa di sini ada situasi di mana ya kamu udah lama nggak ketemu orang ini, dan akhirnya tiba-tiba ya kalian ketemu gitu loh. Mungkin kalian satu kantor, mungkin kalian di sini tiba-tiba ketemu di kantor pos lagi nganter paket. Lu gimana sih gini, terus kalian bertukar nomor atau hal-hal yang tidak terduga, aku rasa di sini, oke? Dan akhirnya
kalian bertanya-tanya, apa sih alasan gue ketemu lagi sama dia, Mbak? Apa sih alasan Tuhan dan semesta memberikan kami kesempatan untuk bertemu lagi gitu. Nah, sebenarnya nggak cuman kamu aja di sini yang bingung, dia pun juga mempertanyakan hal yang sama. Karena pertemuan kalian yang tidak terduga itu atau koneksi kalian yang tidak terduga ini ya, mungkin nggak harus seseorang dari masa lalu, mungkin ini adalah seseorang yang kalian ketemu di busway atau misalnya di MRT, misalnya kalian duduk sebelahan, kemudian ada aja peristiwa yang akhirnya bikin kalian bertukar WhatsApp atau nomor. Intinya di sini sesuatu yang kalian nggak duga, dan kamu akhirnya bertanya-tanya, ini kenapa sih kok bisa terjadi gitu loh, kayak udah di drama-drama asmara gitu ya, udah yang kayak di romantic comedy di mana kalian di sini akhirnya berpikir satu sama lain, susah tidur, memikirkan ini sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Nah, salah satu pihak di sini ya, siapapun di sini yang tertarik untuk datang ke video ini, tentunya mungkin kalian udah ada percikan rasa suka nih, oke? Orang ini masih cukup hesitant atau masih cukup kesulitan untuk mendefinisikan apa yang dia rasakan. Jadi mungkin dia terkesan menghindar dari kamu saat ini ya, karena tadi seperti yang aku bilang, dia juga bertanya-tanya kenapa gitu loh, apa yang terjadi di antara kami. Nah, tapi ketika aku melihat kartu Two of Cups sebagai possible outcome kamu dan dia, aku rasa ya ini akan menuntun ke suatu hal yang tidak terduga. Jadi aku rasa ini orang memang, bagi sebagian dari kamu ya, ini orang memang Tuhan dan semesta kirim ke kamu untuk jadi pasangan kamu gitu loh. Sesuatu yang tidak terduga ya. Hal yang tidak terduga itu pasti ada di sekeliling kita. Oke? Makanya aku bilang, kalau misalnya kita menikmati bahwasanya hidup ini misteri, pasti kita akan dapat selalu kejutan-kejutan dan merasa lebih bersemangat untuk hidup gitu loh. Karena setiap kejutan dalam hidup itu pasti ya bikin kita jadi lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya dan jadi lebih semangat. Nah, kali ini kalian ngerasakan salah satu kejutan dari Tuhan dan semesta ini, yaitu kehadiran orang ini di hidup kalian gitu loh. Nah, bagi kamu di sini yang memang mengharapkan rekonsiliasi, ini orang dari masa lalu datang lagi. Aku rasa ini orang memang menginginkan kamu jadi pasangannya dia, Two of Cups. Dia memang cinta sama kamu, dia memang sayang sama kamu. Oke, rekonsiliasi memang tujuan utamanya. Mungkin dia memang ingin menikahi kamu di sini. Oke, after a period of confusion, mungkin dia ini sering on and off terhadap kamu, makanya di sini ada kartu Seven of Wands. Tapi dia akhirnya mengevaluasi, dia sangat evaluatif terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin juga berusaha untuk mempelajari kesalahannya dari apapun yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Jadi akhirnya dia datang di sini siap untuk berubah. Mungkin nggak berubah, untuk belajar memperbaiki diri bersama kamu di dalam hubungan ini. Karena untuk mengubah seseorang itu bukan kerjaan kamu, bukan kerjaan aku, tapi kamu sendiri yang merubah diri kamu, bukan orang lain. Oke? Tapi belajar untuk memperbaiki diri itu bisa juga berkat bantuan orang lain. Oke, salah satunya mungkin karena koneksi yang kamu miliki dengan orang ini. Oke. Nah, aku lihat juga ada perjalanan hubungan yang tidak mudah ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin on and off ya, dia sering tidak konsisten sama kamu. Tapi komunikasi kalian mungkin nggak permanently terputus gitu loh. Dia pasti akan selalu kembali ke kamu. Itu yang kamu rasakan. Jika memang ini seseorang dari masa lalu ya, dia akan terus, kamu merasa di ghosting terus sama dia. Itu karena dia memang nggak bisa lepasin kamu gitu loh. Dia memang nggak bisa lepasin kamu. Nah, bagi kamu di sini yang memang dihadapkan pada sebuah cerita di mana kamu mungkin bertemu dengan sosok baru yang terjadi secara tiba-tiba, dia sangat peduli sama kamu. Aku rasa ini orang memang besar kemungkinannya jadi pasangan hidup kamu, Two of Cups. Dia memang suka sama kamu. Dia akhirnya menyadari, ini semacam epiphany juga, ada sebuah penyadaran bahwasanya ini kayaknya bisa menjadi sesuatu yang long lasting atau long haul journey perjalanannya. Oke. Wow, aku suka banget deck ketiga ini, kayak nggak perlu harus fairy tale ending gitu ya, nggak harus, tapi ini setidaknya berakhir positif setelah perjuangan dan
pertemuan yang tidak terduga ini ya, kalian akhirnya bisa bersama dalam sebuah koneksi yang ada mutual attraction. Dan aku berharap ini memang terjadi sama kamu dan resonate, oke? Jadi semoga kamu suka dengan Choose Your Deck kali ini, dan kita akan bertemu lagi mungkin di dalam waktu dekat di general reading bulan November. Jadi tunggu aja di New Tarot Channel, oke? Dan bye.